Assalamualaikum, kita ada satu unit TV sub ACOS dengan seri 232LE 260i. Gejala kedip-kedip, kita langsung buka teman-teman. Ini sudah saya buka, saya langsung menuju ke backlightnya saja. Ini terukur 64 volt, berarti backlightnya ada masalah karena seharusnya TV tipe ini backlightnya hanya 54 volt, berarti ada yang putus atau ada yang mati salah satu backlightnya di dalam. Oke, langsung kita buka panelnya. Nah, untuk panel ini menggunakan single COF, jadi harus hati-hati, dan panelnya juga lengket ke bagian body ya, ke sasisnya. Biasanya pakai double tip, jadi kita gunakan reflektor yang tipis yang dari TV saya pakai, jadi saya gunakan itu untuk buka bagian panelnya. Oke, sekeliling kita sudah buka tadi ya, menggunakan reflektor yang tipis itu. Kemudian pelan-pelan baru diangkat. Oke teman-teman, hati-hati dengan COF-nya karena sering terjadi COF ini rusak karena kelalaian. Sebelum kita ganti backlightnya, kita cek dulu kondisi panelnya apakah ada masalah. Ini supaya lebih aman teman-teman, dan kalau ada masalah kita akan informasikan kepada yang punya. Mudah-mudahan aman. Oke, aman ya teman-teman. Saya menggunakan mainboard universal dengan data LG layar ini. Ya aman ya, tidak ada masalah panel ini. Oke, kita langsung eksekusi saja bagian backlightnya. Jadi permintaan daripada konsumennya kalau bisa diminimkan bang. Jadi saya coba usahakan dulu. Oke, ini terukur 31 volt. Seharusnya itu cuma 18 volt karena satu batangnya itu ada 6 kancing kali 3 volt berarti 18 volt. Karena putus satu jadi terukur 32 volt. Kita ukur backlight yang selanjutnya. Apakah 18 volt? Ya, berarti backlightnya masih normal dan cahayanya pun masih putih, artinya backlight ini bisa kita sulam sepertinya. Ini pun sama 18,1. Kalau tidak salah ini backlight menggunakan 1 watt teman-teman, 3 volt. Ini coba ukur lagi 31,8 ya. Jadi untuk menggantinya kita ganti sulam saja, ganti satu saja, tapi kita ukur dulu satu backlightnya itu konsumsinya berapa. 2,8 ya. Jadi saya ada backlight universal. Ini banyak dijual di online ya, yang 1 watt ini. Apakah sama? Sama teman-teman, 2,8 dan cahayanya pun sama, wattnya pun sama. Oke, kita langsung buka dulu, potong dulu yang backlight lamanya dengan menggunakan cutter. Harus hati-hati. Sebenarnya bisa pakai solder teman-teman, tapi saya mau cepat, jadi saya menggunakan cutter. Oke, kita bersihkan pakai thinnernya, tunggu kering. Kemudian kita pasang di bagian yang sudah kita bersihkan tadi. Ini namanya disulam atau dicangkok saja. Nah, nanti setelah kita cangkok, kita ukur konsumsi arusnya apakah sama dengan 2 batang backlight yang lainnya. Kalau seumpamanya berbeda, berarti kita harus cari backlight yang konsumsi arusnya yang
tidak sesuai dengan 2,8 volt itu tadi. Kalau seumpamanya kita lanjut berbeda contoh, di satu backlight itu 25 volt, yang lainnya itu 18 volt, itu bisa berakibat protek, bisa jadi protek atau ketahanan akan kurang. Tapi untuk ini saya sudah informasikan kepada konsumennya kalau di Sulam ini ketahanannya tidak bisa jamin lama, tapi kita tetap kasih garansi. Karena idealnya itu harus diganti satu set ya teman-teman. Oke, diusahakan penyambungan kabelnya itu seminim mungkin dan dikerik dulu di bagian bodi jalur yang akan kita cangkok. Pastikan soldernya panas. Oke, setelah selesai kita bersihkan. Kemudian kita ukur kembali menggunakan alat khusus untuk pengukur backlight ya, teman-teman. Tester backlight ya. Oke, 17,9 atau 18 volt ya, lebih kurang. Ya, 18,1. 18 sama ya. Dan ini normal, cahaya backlightnya juga masih bagus, masih putih. Jadi ini amannya, tidak ada masalah. Karena tadi di awal berkedip merah, kita akan flash IC BIOS-nya. Saya sudah coba reset ya melalui mainboard-nya, melalui dipencet gitu antara power dan input, tapi sudah tidak bisa. Mungkin errornya sudah melebihi kapasitas. Jadi kita langsung flash IC BIOS-nya. Oke, saya gunakan RT809 supaya lebih cepat. Kita cari softwarenya. Kalau tidak salah saya adanya 232LE260M ya. Jadi 260M dengan 260i itu sama saja, cuman beda peredaran aja. Kalau yang 260M itu biasa di Malaysia ya. Kalau yang i itu di Indonesia. Kita cari filenya. Oke, sudah jumpa. Kita langsung write ya. Tunggu sebentar. Karena menggunakan RT809 ini cepat ya teman-teman. Lagian pun dia otomatis. Oke, sudah ada tulisan oke, berarti sudah selesai. Dan kita pasang kembali IC BIOS-nya ke mainboard. Saya menggunakan solder biasa aja, tidak menggunakan solder uap. Tapi yang perlu teman perhatikan, sebelum menyolder, sebelum membuka IC ini dari mainboard, kita perhatikan dulu komponen yang di sekitar IC. Takutnya nanti terkena solderan kita, bisa komponennya lepas. Oke, sudah selesai. Kita pasang kembali mainboardnya. Kita tes ya teman-teman. Indikator sudah hijau. Kita tunggu sebentar. Ya, alhamdulillah TV normal. Dan kita pasang kembali panelnya. Nah, pastikan cover itu tadi ya teman-teman, itu harus diperhatikan karena sering terjadi sobek. Beberapa kali teman-teman bawa ke bengkel saya itu untuk bonding gara-gara covernya sobek waktu penggantian backlight. Ya, kita rapikan. Kita pasang LPDS ya.
Pastikan sudut-sudutnya sudah rapi ya. Jangan sampai sudutnya ada yang naik di satu sisi. Itu bisa rusak nanti waktu pemasangan frame. Ya teman-teman, oh ini sepertinya LPDS-nya goyang. Oke, sudah aman. Alhamdulillah TV-nya aman dan tidak tembus, dan ini hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.